Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Apsaini dengan NIM 20050200002. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis kebijakan. Pengertian analisis kebijakan. Adapun pengertian dari para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Wahab, analisis kebijakan adalah pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks. Yang kedua, menurut Dunn, analisis kebijakan dapat dikatakan suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Jadi, kebijakan yaitu sebuah sistem di mana merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait dan bukan komponen yang berdiri sendiri. Adapun komponennya yaitu aktor kebijakan, kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan. Fokus dari analisis kebijakan ini adalah merumuskan berbagai alternatif dan memilih salah satu di antaranya untuk direkomendasikan sebagai suatu kebijakan yang akan ditetapkan. Ada beberapa teknik analisis kebijakan di antaranya. Yang pertama, teknik SWOT. Yang kedua, analytical hierarchy process. Yang ketiga, dinamika sistem. Dan yang keempat, cost benefit analysis. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari yang pertama yaitu teknik analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan pendekatan dalam menentukan atau mengukur keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi, biasanya yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, lembaga, atau kebijakan tersebut jika dibandingkan dengan pesaingnya atau dengan penerimaan yang ada di masyarakat. Dalam bentuk metrik, segmen dari keempat faktor tersebut akan menghasilkan 4 kelompok strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Strategi SO ini berkaitan dengan pendayagunaan peluang untuk meningkatkan kekuatan organisasi. Kemudian, strategi WO berkaitan dengan mengatasi kelemahan untuk memperbesar peluang yang dimiliki organisasi. Yang ketiga, strategi ST berkaitan dengan pendayagunaan kekuatan organisasi untuk mengatasi ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Yang terakhir, strategi WT berkaitan dengan pencegahan agar kelemahan organisasi tidak berkembang ke arah pembesaran ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Sejumlah alternatif kebijakan melalui penyaringan berdasarkan instrumen tertentu akan diperoleh satu atau lebih alternatif kebijakan yang memiliki derajat prioritas tinggi. Satu di antara kelompok alternatif ini kemudian dapat dipertimbangkan untuk direkomendasikan menjadi usaha kebijakan. Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, hal pertama yang dilakukan adalah menetapkan kelebihan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, tujuan tersebut sebaiknya memiliki ciri spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik, dan berjangka waktu. Berdasarkan tujuan tersebut, baru kemudian dilakukan identifikasi SWOT. Kekuatan adalah faktor yang berada dalam internal organisasi dan merupakan ciri kegiatan. Sumber daya antara lain seperti personil, keuangan, aset, informasi, teknologi, dan kapasitas kinerja, dan struktur yang akan memberikan kemanfaatan kepada organisasi. Sebaliknya, kelemahan adalah faktor yang berada dalam internal organisasi dan merupakan ciri kegiatan, sumber daya, dan struktur yang akan memberikan ketidakmanfaat kepada masyarakat. Yang kedua yaitu teknik analytical hierarchy process.
Teknik analytical hierarchy process merupakan teknik untuk menentukan alternatif kebijakan yang akan direkomendasikan. Teknik ini bermula dan identifikasi faktor-faktor yang dinilai signifikan dalam penyelesaian masalah kebijakan tertentu secara berjenjang. Faktor-faktor tersebut disaring sehingga akhirnya muncul satu alternatif kebijakan yang akan direkomendasikan. Keunggulan dari analisis hierarki proses tersebut dalam penggunaan parameter yang berbeda untuk berbagai alternatif, kemudian menghasilkan pilihan alternatif yang paling sesuai dengan berbagai parameter tersebut. Analytical hierarchy process tepat digunakan apabila terdapat sejumlah faktor atau kinerja yang kompleks. Dalam analisisnya, faktor atau kriteria tersebut diurai menjadi subfaktor atau subkriteria, sehingga akan membentuk suatu hierarki. Setelah hierarki tersebut terbentuk, maka setiap unsur yang ada dievaluasi dengan cara dibandingkan satu dengan yang lainnya. Pengevaluasian tersebut umumnya menggunakan data konkret, namun juga dapat menggunakan pertimbangan akal sehat atau human judgment. Hasil evaluasi tersebut dikonfirmasi ke dalam bentuk angka agar dapat diproses dan dibandingkan satu sama lain secara keseluruhan. Dalam pembandingan tersebut, prioritas ditetapkan dengan memperhatikan setiap unsur dalam hierarki. Yang ketiga yaitu dinamika sistem. Dinamika sistem memiliki kekuatan analisis dengan mengidentifikasi sebanyak mungkin faktor yang berkaitan dengan penyelesaian masalah serta interaksi antar faktor tersebut secara positif atau negatif. Interaksi tersebut dipetakan dalam bentuk loop atau causal loop dan double half. Hasil akhir dari analisis ini adalah teridentifikasinya dua kelompok faktor, yakni yang berperan sebagai faktor pengungkit dan yang berperan sebagai faktor kendala. Berdasarkan identifikasi faktor pengungkit dan kendala tersebut dapat dirumuskan sejumlah alternatif kebijakan dan rekomendasi terhadap satu atau beberapa di antaranya. Keunggulan dari dinamika sistem adalah penggambaran perilaku dinamis dari sistem yang kompleks dalam serangkaian waktu. Dengan penggambaran tersebut akan dapat diamati umpan balik dan aliran interaksi akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Kadangkala akan terlihat bahwa interaksi tersebut selain bersifat linear, juga bersifat non-linear. Yang terakhir yaitu teknik analisis cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis bertujuan untuk membandingkan biaya dan manfaat yang terdapat dalam satu alternatif. Melalui pembandingan antar alternatif berdasarkan manfaat dan biaya, maka alternatif yang direkomendasikan umumnya adalah alternatif yang dinilai memiliki manfaat paling besar dan biaya paling rendah. Dengan pertimbangan manfaat atau benefit kadangkala tidak terlalu mudah untuk diukur, maka posisinya untuk dibandingkan dengan biaya diganti dengan keefektifan. Dalam hal ini dikenal istilah cost effectiveness analysis. CBA secara ringkas dapat dilakukan dalam 4 langkah berikut ini. Yang pertama, identifikasi hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, kembangkan pilihan atau alternatif yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan evaluasi dari setiap alternatif. Yang keempat, pilih alternatif yang dinilai tepat. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.